Mereka takut karena mereka punya sejarah. Tapi kan kita juga tidak boleh menafikan bahwa Afghanistan diobrak-abrik oleh dua negara besar, yaitu Rusia dan Amerika. Mereka kemudian meninggalkan begitu saja. Lalu mereka setelah itu berusaha membangun opini bahwa akan gelap masa depan Afghanistan setelah ini. Tidak, kita berbaik sangka saja lah. Dan jangan mau dibawa-bawa, diseret-seret bahwa apa yang terjadi di Afghanistan akan terjadi di Indonesia. Itu pemahaman yang berusaha memburukkan situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Ada yang menarik ketika kelompok TL, ya kita singkat aja namanya ya, nggak usah dipanjangin gitu, karena kita mematuhi peraturan YouTube yang tidak boleh mengucapkan hal-hal ya semacam itulah. Jadi hal menarik yang ada pada kelompok TL ini ketika berhasil menguasai Afghanistan dan duduk di sebuah tempat, entah itu istana kepresidenan Afghanistan atau yang lainnya. Yang jelas di dalam video itu terlihat kelompok TL ini melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran, salah satunya adalah surah An-Nasr. Sebelum saya bahas lebih lanjut, coba kalian simak video berikut ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Saya nggak menampilkan videonya guys ya, hanya potongan gambar saja dari kelompok TL ini, karena memang kita sekali lagi saya katakan mematuhi peraturan YouTube yang harus tidak menampilkan senjata ataupun senjata semacam itulah. Karena pada saat kelompok TL ini melantunkan ayat suci Al-Quran, beberapa di antara mereka ada yang memegang senjata. Kita ke pembahasannya aja guys ya. Entah kenapa lantunan ayat suci Al-Quran ini yang tadi saya putarkan, kalau kita dengarkan baik-baik itu benar-benar terasa tenang sekali ya. Memang beda sekali antara lantunan ayat suci Al-Quran dengan nada-nada di luar dari Al-Quran. Ya, Al-Quran memang bisa memberikan ketenangan tersendiri di hati umat muslim. Berbicara tentang surah An-Nasr, surah An-Nasr ini merupakan surah ke-110 yang terdapat di dalam Al-Quran, dan di sana terdapat 3 ayat. Dan surah ini merupakan surah Madaniyah walaupun sebenarnya bukan turun di Madinah. Karena memang sebuah surah di Al-Quran dikatakan surah Madaniyah ataupun surah Makkiyah itu bukan berdasarkan tempat turunnya, melainkan berdasarkan kapan waktu turunnya surah tersebut. Jadi surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu disebut dengan surah Makkiyah, sedangkan surah yang turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Surah ini juga dinamakan surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fath, sebagaimana yang terdapat di ayat awal dari surah ini. Nah, surah An-Nasr ini juga disebut sebagai surat At-Taudi atau perpisahan, karena di dalam surah ini terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dari mana diketahui isyarat itu? Ya, salah satunya adalah kita bisa tahu atau bisa lihat bahwa surah ini merupakan surah terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya itu surah At-Taubah yang turun. Sedangkan menurut ulama besar yaitu Ibnu Katsir, surah ini diturunkan di Mina sewaktu Haji Wada. Namun ada juga yang berpendapat bahwa surah ini diturunkan pada saat Fathul Makkah, yaitu pembebasan kota Mekah, dan pada saat itu Rasulullah membawa rombongan pasukannya yang sangat banyak sekali, dan orang-orang di sana mengira Rasulullah akan membalas dendam. Tapi sebaliknya justru malah Rasulullah memaafkan orang-orang di sana.
Ya, begitulah mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena kemuliaan akhlak Rasulullah itulah banyak orang-orang yang awal mulanya membenci agama Islam, menakuti agama Islam, dan akhirnya masuk agama Islam setelah tahu mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asbabun nuzul surah An-Nasr ini terkait dua hal. Yang pertama ialah menggambarkan kemenangan atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk Islamnya orang-orang Arab pada saat itu secara berbondong-bondong. Yang kedua, surah ini mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan surah ini, Rasulullah memanggil putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah mengabarkan kepada Fatimah bahwa ajalnya telah dekat, dan pada saat itu Fatimah pun menangis mendengar kabar tersebut. Lalu akhirnya Fatimah pun tersenyum setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan menangis karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal menyusulku." Ya, begitulah Rasulullah pandai sekali membuat hati seseorang tenang, entah itu anaknya, sahabatnya, istrinya. Ya, jadi orang yang mengetahui tentang sejarah Rasulullah mustahil mau menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa hal ini mengejutkan sekali ya ketika kelompok TL ini memenangkan perjuangannya. Mereka membacakan surah An-Nasr. Di tengah-tengah pada saat itu kelompok TL sedang diberitakan keburukannya, dianggap merebut kekuasaan, dianggap sebagai pemberontak dan segala macamnya. Tapi orang-orang yang mengerti tentang surah An-Nasr ini lalu melihat kelompok TL membacakan surah An-Nasr ketika bersyukur atas kemenangannya, tentunya menepis habis pemberitaan buruk mengenai kelompok TL ini. Tapi yang namanya pembantah ya tetap ada aja ya bantahannya. Ada juga yang menganggap itu cuman pencitraan aja. Ya Allahu a'lam, Allah yang maha tahu isi hati seseorang. Sebelum saya tutup pembahasan ini, saya ingin teman-teman melihat sebuah cuplikan video ungkapan dari seorang Ustadz Das'ad Latif mengenai kelompok TL ini. Yang banyak digoreng oleh media-media barat sekarang ini karena mereka kan ada ketakutan. Ya, ketakutan ini bisa jadi muncul karena apa? Takut dengan sejarah kelam, ya. Afghanistan 10-20 tahun yang lalu, Taliban 10-20 tahun yang lalu, mereka takut karena mereka punya sejarah. Tapi kan kita juga tidak boleh menafikan bahwa Afghanistan diobrak-abrik oleh dua negara besar, yaitu Rusia dan Amerika. Mereka kemudian meninggalkan begitu saja, lalu mereka setelah itu berusaha membangun opini bahwa akan gelap masa depan Afghanistan setelah ini. Tidak, kita berbaik sangka saja lah, berbaik sangka. Mudah-mudahan pernyataan-pernyataan ini tokoh-tokoh dari betul adanya. Kita kasihlah kesempatan dulu. Mereka baru membenahi diri, mereka berusaha untuk mengatur negaranya. Tentu siapa yang lebih tahu mengatur negara Afghanistan adalah orang-orang penduduk asli mereka sendiri. Opini-opini dari luar negeri itu kan baru sebatas opini dan sakwa sangka. Berikan mereka kesempatan untuk mengatur negerinya. Dan jangan mau dibawa-bawa, diseret-seret bahwa apa yang terjadi di Afghanistan akan terjadi di Indonesia. Itu pemahaman yang berusaha memburukkan situasi. Jangan mau dibawa-bawa apa kekacauan yang ada di Afghanistan. Ya, pengalaman-pengalaman buruk tentang yang dulu itu, ya, yang dicitrakan oleh media-media provokatif Amerika dan Eropa, propaganda-propaganda kebencian terhadap Islam, lalu kita mau bawa ke Indonesia. Jangan membentuk opini seperti itu. Ya, kita bersangka baiklah kepada tetangga, kepada negara. Seperti undang-undang mengajarkan di negara kita, ya, pembukaan Undang Dasar 45, Indonesia ini adalah ikut serta mengambil bagian perdamaian dunia. Dengan tidak berblok-blok, tidak ikut blok kanan, blok kiri, kita berada pada netral, berpartisipasi mewujudkan perdamaian. Nah, itu tadi videonya. Tapi menurut kalian mengenai hal ini gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya. Kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.